Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan berbicara tentang kekristenan di tengah kemajemukan agama. Tak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di tengah-tengah bangsa yang majemuk. Ada banyak agama, ada banyak suku, ada banyak budaya di tengah-tengah bangsa kita, yaitu bangsa atau negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama ini di tengah bangsa kita? Salah satu kuncinya adalah saling menghargai. Sebagai orang Kristen, saya harus menghargai orang yang tidak seiman dengan saya. Saya harus menghargai orang yang beragama Islam. Saya harus menghargai orang yang beragama Buddha. Saya harus menghargai orang yang beragama Hindu, Konghucu, ataupun kepercayaan lokal lainnya. Nah, menghargai orang-orang yang tidak seiman dengan saya bukan berarti mengaburkan iman saya kepada Yesus Kristus. Menghargai orang-orang yang tidak seiman dengan saya bukan berarti saya ikut mempercayai apa yang mereka yakini. Tidak. Malah dengan menghargai orang-orang yang tidak seiman dengan saya, di situ saya telah mempraktekkan salah satu teladan Kristus, yaitu mengasihi sesama manusia. Saya dan mereka, meskipun kita tidak seagama, meskipun kita tidak sekeyakinan, tetapi kita ini sama-sama adalah umat ciptaan Tuhan. Nah, bagaimana mempraktekkan kehidupan seperti itu? Bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah bangsa yang majemuk dengan tetap berpegang teguh kepada iman kita kepada Yesus Kristus? Di dalam 2 Korintus 3 ayat 3, di situ dikatakan kamu adalah surat Kristus. Saya dan saudara adalah surat Kristus. Kita menjadi surat terbuka di tengah banyak orang. Bukan surat yang ditulis dengan tinta di atas kertas. Bukan, tetapi surat yang ditulis pada loh-loh daging yang ada di dalam hidup kita. Nah, ketika kita ada di tengah-tengah mereka, kita harus menjadi teladan. Ketika orang melihat, oh, seperti inilah orang Kristen, seperti inilah pengikut-pengikut Kristus. Artinya teladan yang ditunjukkan oleh Kristus itu harus kita praktikkan ketika kita hidup di tengah-tengah mereka. Ketika kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengan kita. Nah, di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16, di situ ditulis juga, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu adalah salah satu ayat yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Artinya kita harus menjadi terang dan terang kita harus bercahaya. Bagaimana kita menjadi terang jika kita tidak mau duduk bersama-sama dengan mereka? Bagaimana kita menjadi terang jika kita bersembunyi di bawah? Nah, untuk menjadi terang, kita harus ada di tengah-tengah mereka. Dan segala perbuatan kita harus sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita bisa menjadi terang di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengan kita. Perbuatan baik harus kita tunjukkan kepada mereka. Segala pemikiran-pemikiran baik yang dipengaruhi oleh ajaran Kristus harus kita terapkan ketika kita berada di dalam satu komunitas dengan mereka. Saya memiliki banyak teman. Ada teman saya yang beragama Islam. Ada teman saya yang beragama Hindu. Ada teman saya yang beragama Buddha. Ada teman saya yang beragama Konghucu. Ada teman saya yang beragama lokal. Kami saling menghargai. Saya menghargai mereka. Karena saya menghargai mereka, mereka juga menghargai saya. Dan ketika ada di tengah-tengah mereka, saya harus menunjukkan sikap saya seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, jika kita hidup seperti itu, kita akan menjadi terang, kita akan menjadi garam, kita akan menjadi surat terbuka di tengah-tengah bangsa yang majemuk ini. Demikian pemaparan saya tentang kekristenan di tengah kemajemukan agama. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.